Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke dalam dirimu sendiri, ke tempat yang mungkin selama ini kamu hindari. Tempat di mana ada luka yang belum sembuh, harapan yang belum terwujud, dan pertanyaan yang terus berulang di kepalamu setiap malam. Kenapa aku masih belum cukup? Kamu mungkin sudah mencoba segalanya, memberi lebih banyak, bersabar lebih lama, berharap lebih dalam, tapi hasilnya tetap sama. Kamu tetap merasa kosong. Seolah-olah hidup ini seperti mengejar bayangan. Semakin kamu berlari, semakin ia menjauh. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan arah. Kamu mulai mengejar orang, mengejar pengakuan, mengejar validasi, sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dan di titik inilah stoisisme masuk, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai cermin. Ia tidak akan memanjakanmu, tapi akan menunjukkan kebenaran yang mungkin sulit kamu terima, bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mengejar apa yang berada di luar kendalimu. Kamu mencoba mengontrol perasaan orang lain, mencoba memastikan mereka tidak pergi, mencoba membuat mereka melihat nilai dirimu. Tapi semakin kamu mencoba, semakin kamu kehilangan dirimu. Stoisisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mengguncang. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti bergantung padanya. Bayangkan ini, kamu adalah mercusuar di tengah lautan gelap. Kamu tidak berlari mengejar kapal, kamu tidak memohon agar mereka datang, kamu tidak memaksa siapapun untuk melihatmu. Kamu hanya berdiri, kokoh, tenang, memancarkan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Dan kapal-kapal itu, mereka akan datang, bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena mereka membutuhkan cahaya itu. Begitulah seharusnya hidupmu, bukan tentang mengejar, tapi tentang menjadi seseorang yang utuh, seseorang yang tidak mudah goyah, seseorang yang tidak kehilangan nilai dirinya, hanya karena seseorang tidak melihatnya. Karena pada akhirnya, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilihmu, tapi oleh bagaimana kamu memilih dirimu sendiri. Namun, untuk sampai ke sana, ada satu hal yang harus kamu hadapi terlebih dahulu. Ketakutan. Ketakutan akan ditolak, ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan bahwa kamu tidak akan pernah cukup. Ketakutan ini seringkali membuatmu bertahan di tempat yang salah. Kamu tahu hubungan itu menyakitkan. Kamu tahu kamu tidak dihargai, tapi kamu tetap tinggal. Kenapa? Karena kamu takut sendirian. Kamu takut memulai lagi. Kamu takut kehilangan sesuatu, meskipun sesuatu itu perlahan menghancurkanmu. Dan disinilah paradoksnya. Semakin kamu takut kehilangan, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Stoisisme mengajarkan keberanian yang sunyi, keberanian untuk melepaskan, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu akhirnya peduli pada dirimu sendiri. Saat kamu mulai melepaskan ketakutan, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu tidak lagi bergerak dari rasa kekurangan, tapi dari rasa cukup. Kamu tidak lagi meminta untuk dicintai. Kamu menjadi seseorang yang layak dicintai. Kamu tidak lagi mengejar perhatian. Kamu menjadi seseorang yang kehadirannya dirindukan. Dan perubahan ini tidak terjadi di luar. Ia terjadi di dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu melihat dirimu, dalam cara kamu merespons dunia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, jiwa kita akan diwarnai oleh apa yang kita pikirkan. Jadi jika kamu terus merasa tidak cukup, dunia akan memantulkan itu kembali. Tapi jika kamu mulai percaya bahwa kamu sudah cukup, dunia akan merespon dengan cara yang berbeda. Lalu datanglah kekuatan berikutnya, yang sering diremehkan, visualisasi. Ini bukan sekedar berhayal,
Ini adalah latihan mental untuk menciptakan realitas. Kamu mulai membayangkan hidup yang kamu inginkan, bukan dari rasa putus asa, tapi dari keyakinan. Kamu membayangkan dirimu berjalan dengan percaya diri, berbicara dengan tenang, berada dalam hubungan yang sehat, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaimu. Dan semakin sering kamu melihat gambaran itu, semakin nyata rasanya. Pikiranmu mulai mempercayainya. Dan ketika pikiranmu percaya, tindakanmu mengikuti. Kamu mulai membuat pilihan yang berbeda. Kamu mulai mengatakan tidak pada hal yang dulu kamu terima. Kamu mulai melangkah ke arah yang dulu kamu takuti. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada hari di mana semuanya terasa berat, di mana usahamu tidak membuahkan hasil, di mana kamu kembali meragukan dirimu. Dan disinilah prinsip stoik yang paling membebaskan hadir. Lepaskan kontrol. Kamu bisa berusaha, kamu bisa merencanakan, kamu bisa memberikan yang terbaik, tapi kamu tidak bisa mengontrol hasil. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Kamu tidak bisa memastikan semuanya berjalan sempurna. Dan semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin kamu lelah. Tapi ketika kamu mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendalimu, kamu akan merasakan sesuatu yang jarang kamu rasakan sebelumnya. Kedamaian. Bayangkan hidup seperti berlayar di lautan luas. Kamu bisa mengatur arah, kamu bisa mengendalikan layar, tapi kamu tidak bisa mengendalikan angin. Kadang, angin akan membawamu ke arah yang kamu inginkan, kadang tidak. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berlayar. Itu alasan untuk menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih kuat. Karena pada akhirnya, bukan badai yang menentukan siapa kamu, tapi bagaimana kamu menghadapinya. Stoicisme tidak mengajarkanmu untuk menghindari kesulitan, tapi untuk berdiri teguh di dalamnya. Dan seiring waktu, kamu akan mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Kamu mulai menikmati momen-momen kecil, hal-hal sederhana yang dulu kamu abaikan. Tawa lengah, udara pagi, percakapan hangat, ketenangan tanpa alasan. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang bisa kamu rasakan di sini, sekarang. Kamu mulai berhenti membandingkan, berhenti merasa kurang, berhenti mencari validasi dari luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Kamu juga mulai menjadi lebih otentik, tidak lagi berpura-pura untuk diterima, tidak lagi mengubah dirimu agar sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu rasakan, pada apa yang kamu inginkan. Dan kejujuran ini membawa kebebasan. Karena ketika kamu menjadi dirimu sendiri, kamu tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak benar-benar mengenalmu. Dan anehnya, justru di saat kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, kamu mulai menarik orang-orang yang benar-benar tepat untukmu. Perjalanan ini juga mengajarkanmu tentang kesabaran, bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang, bahwa pertumbuhan butuh waktu, bahwa luka butuh proses untuk sembuh, bahwa hidup tidak selalu harus terburu-buru. Kamu mulai memahami bahwa setiap langkah kecil, setiap kemajuan kecil adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu mulai mempercayai proses, bukan karena kamu tahu hasilnya, tapi karena kamu tahu kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Dan akhirnya, kamu sampai pada titik di mana kamu tidak lagi mengejar. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah tidak perlu lagi. Kamu sudah menjadi seseorang yang kamu cari selama ini. Seseorang yang tenang, yang kuat, yang utuh. Dan dari tempat itu, kamu mulai menarik. Bukan dengan usaha yang dipaksakan, tapi dengan kehadiran yang alami. Orang-orang datang, peluang muncul, hal-hal mulai selaras. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu siap. Jadi hari ini, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Lihat ke dalam dirimu.
tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah selama ini aku terlalu sibuk mengejar sampai lupa untuk menjadi? Jika jawabannya iya, maka ini saatnya berubah. Bukan dengan cara yang keras, tapi dengan kesadaran. Lepaskan ketakutanmu, bangun visimu, lakukan yang terbaik, dan lepaskan sisanya. Jadilah mercusuar, bukan pemburu. Jadilah magnet, bukan pengejar. Karena apa yang benar-benar untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dan saat kamu akhirnya menyadari itu, kamu tidak hanya menemukan apa yang kamu cari, kamu menemukan dirimu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan ini. Bukan akhir yang benar-benar selesai, tapi awal dari cara hidup yang baru. Setelah semua yang kamu dengar, semua yang kamu rasakan, satu hal yang perlu kamu ingat. Hidupmu tidak berubah dalam semalam, tapi arahmu bisa berubah sekarang juga. Mungkin besok, kamu masih akan merasa ragu. Mungkin masih ada hari di mana kamu ingin kembali mengejar, kembali berharap pada hal-hal yang dulu melelahkanmu. Itu wajar, kamu manusia. Tapi sekarang, kamu sudah tahu. Kamu sudah sadar bahwa kedamaian tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Jadi saat dunia terasa bising, saat hatimu mulai goyah, ingat kembali siapa kamu. Ingat bahwa kamu tidak perlu berlari untuk menjadi berharga. Kamu tidak perlu memaksa untuk dicintai. Kamu tidak perlu kehilangan dirimu hanya untuk dipertahankan oleh orang lain. Kamu sudah cukup, bahkan tanpa semua itu. Mulai hari ini, berjalanlah dengan tenang. Lakukan yang terbaik, tanpa harus menggenggam hasilnya terlalu erat. Percayalah pada proses, meskipun jalannya tidak selalu jelas. Dan yang terpenting, tetaplah setia pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang kamu kejar, tapi tentang siapa yang kamu menjadi. Dan saat kamu benar-benar menjadi dirimu yang utuh, yang tenang, yang kuat, kamu tidak akan lagi bertanya, kenapa tidak ada yang datang? Karena kamu akan melihat sendiri bahwa yang tepat akan menemukan jalannya menuju kamu.